Hujan di halte, hangat di rumah kecil itu. Davin melihat semuanya. Saat sebelum Davin menghampiri Kiana. Dari kejauhan, Davin yang baru keluar dari ruang OSIS melihat Kiana berdiri di halte sambil memijat pelipisnya. Ia juga sempat melihat perdebatan antara ayah Kiana dan istrinya. Jika itu orang lain mungkin akan mengacuhkan, tapi tidak dengan Davin. Sudah sejak lama Davin diam-diam memperhatikan Kiana. Davin merasa Kiana berbeda dengan para gadis yang mengejarnya. Mereka semua penuh kepalsuan, dan itu membuat Davin ilfil. Kiana tidak pernah berpura-pura di depannya. Gadis itu tidak pernah mencoba untuk menarik perhatiannya. Justru Davin merasa Kiana sering kali cuek padanya. Dan sikap cueknya justru membuat Davin penasaran dan tertarik padanya. Selain itu, Kiana juga gadis yang cerdas dan mengagumkan dengan prestasinya. Kiana juga punya face yang sangat manis. Saat tahu Kiana sedang sakit dan menunggu kendaraan umum di halte, ia langsung menelepon supirnya. "Pak, jemput saya dan teman saya di halte depan sekolah." Sekarang, hujan mulai mengaburkan pandangannya, tapi Davin tetap menemani Kiana. "Kiana," suara Davin terdengar khawatir. Kiana mengangkat wajah. Pucat, matanya berkaca-kaca, namun ia memaksa tersenyum. "Aku cuma agak demam." Davin menghela napas pelan. Saat supir datang, Davin segera membukakan pintu. "Ayolah Kiana, jangan sok kuat lagi. Kamu nggak bisa pulang sendiri saat kondisimu begini." Kiana ingin menolak, tapi tubuhnya hampir limbung, membuat Davin refleks menangkapnya. "Aku antar kamu pulang. Jangan menolak lagi." Rumah kecil yang hangat. Setiba di rumah kaya, Lashita hampir menjatuhkan piring yang sedang ia pegang saat melihat kondisi putrinya. "Ya Tuhan, Kiana, kamu pucat sekali nak." Ibunya langsung memeluk dan memapah Kiana masuk. Davin ikut membantu, meski canggung. Kaya menyentuh dahi anaknya panas. Tatapannya panik, tapi tangannya tetap lembut dan cekatan. "Nak, terima kasih sudah antar Kiana. Ayo masuk dulu." "Baik, terima kasih Tan. Nama saya Davin, teman satu sekolahnya Kiana." "Iya nak Davin, tante sangat berterima kasih. Ayo masuk." Davin ragu, tapi Kaya tersenyum hangat. Senyum yang entah kenapa membuat dadanya terasa hangat juga. Ia masuk. Sementara itu, Kaya menyiapkan kompres, obat, dan menyelimuti Kiana sambil membelai rambut putrinya. Davin memperhatikan dari ruang tamu kecil itu. Ada kehangatan di rumah ini. Kehangatan yang tidak pernah ada di rumah mewah miliknya. Kue yang menghubungkan hati. Kaya kembali ke ruang tamu dengan membawa sepiring kue dan minuman hangat. "Maaf ya nak, tante cuma punya hidangan sederhana. Ini kue yang tante jual secara online." Davin mengambil satu, mencicipinya, dan matanya membesar. "Enak banget, tante." "Serius?" Kaya tertawa kecil. "Syukurlah, itu salah satu kue yang paling laris." Lalu Kaya bercerita tentang pekerjaan gandanya sebagai staf asuransi, buka catering, dan jualan online demi memenuhi kebutuhan Kiana tanpa membuat anaknya merasa kekurangan. Davin teringat mamanya, CEO sebuah perusahaan besar, sibuk, sulit ditemui. Sementara ayahnya tinggal di luar negeri setelah bercerai dengan mamanya. Rumah besar, uang banyak, tapi dingin. Ia selalu kesepian di rumah itu. Tidak ada kehangatan seperti ini. Keterharuan Davin. Davin menatap ke arah kamar Kiana, lalu ke arah ibu yang sangat mencintai anaknya itu. "Tante, Kiana itu anak yang hebat ya," ucapnya pelan sambil tersenyum tanpa ia sadari. Kaya tersenyum. Dia berusaha bertahan. "Nak." Bahkan ketika dunia tidak berpihak padanya, Davin menunduk. "Tante, tadi aku lihat ayahnya Kiana." Kaya berhenti. Senyum lembut itu goyah, tapi ia tetap tegar. "Tidak apa-apa, Nak. Kiana sudah terlalu sering menahan sedihnya sendiri. Tapi tante akan selalu jadi rumah yang menyambutnya dengan penuh kehangatan." Kata-kata itu menampar hati Davin yang sudah lama kosong. Ia belum pernah melihat sosok ibu yang sesayang itu. Tidak pernah diperlakukan selembut itu. Tidak pernah mendapat perhatian setulus itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Davin merasa iri, bukan pada hartanya, tapi pada cinta seorang ibu yang dimiliki Kiana.
Davin pulang dengan perasaan yang menghangat dan mengikat. Rumah kecil itu terasa jauh lebih mewah dibanding rumahnya yang luas. Di tengah rasa sakit Kiana, ada seseorang yang diam-diam mulai terhubung padanya. Bukan karena kasihan, tapi karena melihat kekuatan yang disembunyikan di balik luka itu. Dan Davin merasa, mungkin untuk pertama kalinya, ia ingin menjaga seseorang.